يا نبي السلام عليك يا رسول السلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh, qala Aliun karramallahu wajhahu. Ali, sahabat Nabi tercinta Ali karramallahu wajhah, berkata, An-ni'amu ay a'dhamuha, nikmat terbesar itu sittatu asya'a, ada 6 perkara, 6 hal. Yang pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wal Qur'an, wa al-Qur'an. Wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi tercinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afiyatu, sehat, prima. Wasitru, tertutupnya, al-uyub, keburukan, aib-aib yang kena. Wal ghina 'anil nas, tidak lagi butuh terhadap pujian-pujian manusia. Yaqulu, ada kutipan hadis qudsi dari Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi. Ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai putra putri atau keturunan Adam, afrig, kosongkan waktu dan perhatianmu, li'ibadati, semata untuk menghambakan diri kepadaku, amla'a qalbaka, maka akan terpenuhi hatimu, ghinan, dengan kekayaan, wa amla yadaika, dan akan dipenuhi kedua tanganmu, rizqan, dengan rezeki. Wa ibna Adam, wahai putra putri Adam, la taba'ad anni, jangan saling, ini kalimat musyarakah baina islatain, jangan saling menjauh, anni, dari perhatianku, untuk biasanya menghambakan diri kepadaku. Amla, maka akan dipenuhi qalbaka, hatimu, fakran, dengan kefakiran. Wamla yadaika, dan akan terpenuhi, akan dipenuhi kedua tanganmu, asyugla atau syuglan, dengan kesibukan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatul iman rahmatullah subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mendapati pencerahan yang sangat luar biasa, amat sangat manfaat untuk kita menyisir jalan-jalan hidup kita. Dari siapa? Menantu Rasulullah Muhammad SAW, dari suami Sayyidat Fatimah Zahra
ayah dari Hasan dan Husain. Beliau menyampaikan sebagai babul ilm. Nabi menyebutkan ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Nabi adalah kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya. Dari pintu ilmunya Nabi tercinta kita belajar. Ada 6 kenikmatan besar, 6 kenikmatan agung yang suka tidak suka harus kita pahamkan ini semua. Pertama adalah kita menjadi muslim adalah sebuah kenikmatan. Menjadinya kita berpasrah diri dengan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kenikmatan teragung semua kita. Rumus nikmat ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tafsir menarik ketika Dr. Atabik Lutfi hadir di majlis kita. Bagaimana cara Allah menambah nikmat itu ternyata tergantung bagaimana bentuk kesyukuran kita dari sumber kesyukuran kita. Kita mensyukuri nikmat keislaman kita, maka Allah akan lebihkan lagi dan lagi dalam nuansa keberislaman kita. Ini makna yang lebih dalam. Mungkin suka tidak suka, kita belum sepenuhnya mempraktekkan keislaman kita. Udkhulu bisilmi kafa. Kita diminta untuk lengkap, komprehensif segala hal bangunan keberislaman kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan mungkin yang masih belum, semoga Allah perkenankan haji dan umrah kita. Ini akan menjadi lengkap ketika kita mensyukurinya dengan sebaik mungkin agar segala hal yang kita mau dari keislaman kita Allah penuhi. Sederhananya kita pengen mendapati kesempatan bisa umrah, karena insya Allah kita sudah tasyahud dengan terus kita memperbaiki imanan kita setiap waktunya, setiap harinya. Ya, jaddidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Kemudian kita sholat kita jaga. Tidak hanya yang wajib, bahkan yang sunnah kita hidupkan. Kemudian kita puasa, tidak hanya yang Ramadan kita wajib, tapi juga dengan yang sunnahnya kita dawamkan. Zakat sudah kita tunaikan, yang sunnahnya kita berinfak, bersedekah, berwakaf dan seterusnya, berbagi perhatian, membantu, menolong seterusnya. Lalu akhirnya semoga ada cerita indah, kita syukuri itu dengan kita menambahkan dan melebihkan. Allah perkenankan satu saatnya Allah kita jadikan semua sebagai tetamu Allah dan Rasulullah SAW di dua tanah haramnya Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal. Yang pertama, keberislaman kita harus kita akui sebagai nikmat teragung kita semua. Yang kedua adalah dengan Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Ya. Semua hal kalau sudah mengait dengan Al-Quran pasti akan disasar dengan kemuliaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak mulia kita cerita, ya, kita sering kalau antar guru itu kita mengambil apa perjalanan spiritualnya beliau-beliau. Ya Abdul Syukur dia bercerita ketika kami lagi di Arafah, ketika kami bareng haji waktu itu. Beliau mendapatkan hadiah atas ya selama ini beliau istiqamah berdakwah. Beliau dapat mobil ya roda 4. Ya. Untuk pribadi beliau. Bukan untuk pesantren, bukan untuk majelis, untuk beliau. Allah ana serahkan untuk majelis, ana serahkan untuk pesantren. Allah ganti, Allah bayar dengan berlipat beliau. Ada yang mengirimkan mobil untuk beliau. Allah permudah langkah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas dan dibangunkan sekarang pesantren. Ya. Saya membaca risalah itu, guru ndak mulia kita semua, Rabbi tercinta Allah yarham al-maghfur ya Haji Muhammad Arif Ilham. Waktu subuh selesai sholat, ya, saya diminta untuk menemani beliau berdiri di Masjid Al-Amr bit Taqwa. Hari ini Arifin umumkan. Ini yang Arifin pegang. Ustaz buka. Sertifikat atas nama siapa Ustaz? Muhammad Arifin Ilham. Tanah yang di atas ada sekitar 340 meter di depan persis pesantren itu tanah pribadinya Arifin. Dia sampaikan, hari ini detik ini Arifin wakafkan untuk majlis pesantren Al-Zikra. Beliau melepas ya. Allahu Akbar. Dalam satu cerita beliau,
kita ngundang lebih banyak itu dengan kita melepas, Ustaz. Terima, kita dapat, kita kasih, kita akan terima lagi. Bagi Arifin, masjid besar di Sentul itu karena Arifin mau melepas kepribadian Arifin yang Arifin punya dari sertifikat itu. Saya berbisik malam itu dengan istri. Istri dapat hadiah tanah dan bangunan di Bandung. Ya, kita renov. Pantas untuk menjadi majlis, menjadi tempat tinggal kami di Bandung. Sudah, kita lepas untuk Allah dan Rasulnya. Allah, ya juga kita mengurangi beban perhatian. Aspek keduniawian ini sangat mengganggu perhatian yang seharusnya kita bisa menikmat untuk ibadah, berzikir. Sudah, kita datang ke sebuah pesantren Quran, silakan dimanfaatkan, apa mau dijual untuk bangun pesantren atau silakan untuk digunakan. Sudah, kita nggak mau pikirkan lagi. Saya menilai Allah mudahkan saya membangun majlis, saya mudahkan untuk membangun pesantren karena amal itu. Al-Quran yang mengantarkan kita intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sudah kita syiarkan agama Allah, Allah akan syiarkan keadaan kita dan semua hal terkait dengan kita. Insya semuanya karena Al-Quran. Kita istiqamah, Al-Quran memerintahkan kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya. Tahun ini antum berangkat haji, Ustaz. Allahu Akbar. Antum berangkat umrah. Ya. Di waktu pagi kabar itu membahagiakan semua kami. Ya Allah, kami rindu bisa mendapatkan kesempatan bisa umrah. Majlis memberangkatkan kami umrah. Tapi hati membatin, ya Allah, seandainya bukan hanya umrah tapi haji. Tangisan ini tangisan semua kita, pasti pengennya begitu. Pengen diizinkan bisa mendapat tamu Allah Azza wa Jalla, kesempatan itu Allah perkenankan. Momen itu saya ambil, saya cium tangan beliau. Ustaz, ya, doakan khusus ya. Khusus juga sudah berjanji, sudah berajam. Saban ada rezeki akan dialokasikan lebih. Mungkin ada salah kita memanage keuangan kita. Diniatkan dan diikhtiarkan dengan sangat. Muslim ingin berangkat haji, Ustaz. Antum hari ini, apa tahun ini insya Allah berangkat umrah dari majlis, Ustaz. Makasih. Ibu doain terus Muslim bisa berangkat haji. Pertama menginjakkan kaki. Ya. Pengennya haji, Ustaz. Apa kata beliau? Wallah, Allah akan kirimkan tangan-tangannya untuk menolong dan menyelesaikan serta mengawal harapan antum. Terima kasih. Cium tangan beliau, pamit. Siang hari dapat telepon. Ustaz, saya sedang diuji oleh Allah. Istri saya harus menjalani operasi. Anak yang dikandungnya juga harus dikeluarkan dengan prematur. Tapi saya demi Allah ingin menggadaikan keadaan istri anak saya dengan cara menghajikan seorang ustaz. Pertanyaan saya, ustaz sudah haji apa belum? Kalimatnya menggetarkan buat kami. Belum, Bang. Tapi insya Allah tahun ini Majlis Artikel akan berangkatkan saya umrah. Tidak, Ustaz. Ustaz tolong serahkan nomor rekening. Saya akan transfer senilai untuk ONH plus berangkat haji, Ustaz. Allahu Akbar. Mewakafkan waktu untuk Al-Quran, saatnya Al-Quran akan menghadirkan kebaikan bagi kita semua. Insya Allah. Hikmat berikutnya, ada Al-Quran, ada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Kita sehat walafiat, kita pakai untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Nikmat terbaik lainnya adalah kita, Masya Allah, ini orang masih nyaman ngelihat kita. Masih punya pesona kepada kita. Masih ada aura tentang kebaikan kita, kemuliaan kita. Sekiranya Allah singkap semua bentuk keburukan kita. Malam-malam kita berani melakukan maksiat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Aku itu sebagai nikmat terbesarnya Allah Azza wa Jalla kepada kita. Masih tutupi. Mulianya antum-antum semua dengan garis dakwah ini, oleh karena Allah masih menutupi dan mudah bagi Allah menyingkap. Viral kan? Ya Allah, guru aliyah dengan muridnya gampang Allah bukakan sedemikian rupa. Iseng dari temannya, viral di kantor, di tempat yang seharusnya tidak ditunaikan, bisa-bisanya.
akui itu adalah sebagai nikmat terbesar Allah untuk kita semua. Ya. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita semua kekuatan untuk mengingat ulang apa yang kurang dari kita. Mari kita menyempurnakannya dengan ketaatan yang lebihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika salam alaika alaika